Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Jemaah rahmatullah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Saya mohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa mencurahkan hidayah-Nya kepada kita semua. Dan tentunya rahmatullah, tidak ada jalan untuk mengetahui hidayah Allah atau petunjuk Allah kecuali dengan mempelajari ilmu agama. Banyak hal yang berkaitan dengan persoalan agama yang mesti kita pahami agar segala amalan yang kita lakukan itu betul-betul diarahkan langsung oleh Allah Ta'ala. Terlebih pada Allah, dalam waktu yang tidak lama lagi kita akan melaksanakan salah satu bentuk ibadah, yaitu ibadah kurban. Ibadah kurban yang hampir setiap tahun kita laksanakan, dan hampir setiap saat ada saja persoalan yang bermunculan di tengah-tengah masyarakat yang sampai saat ini masih dipertanyakan tentang bagaimana munculan kurban, kemudian hal-hal yang terkait dengan persoalan kurban itu sendiri, baik persoalan bagaimana pembagiannya, siapa-siapa yang berhak menerima hewan kurban itu, dan lain-lain. Namun sebelum kita memasuki itu hadirin rahmatullah, perlu kita mengetahui apa sebenarnya arti daripada kurban. Apa arti daripada kurban, supaya kita lebih memahami lagi prinsip daripada kurban ini. Kurban secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab, dari kata kurba yang kurbanan. Arti secara bahasa kurban itu adalah dekat atau mendekati. Kurban juga biasa disebut sebagai uluhiyah. Kemudian di dalam Al-Quran istilah kurban itu adalah an-nahar. Istilah kurban adalah an-nahar. Perintah kurban di dalam Al-Quran, salah satunya adalah surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar." Allah mengatakan, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka sholat kata Allah Subhanahu wa taala, dan sembelihlah kurbanmu, wanhar, sembelihlah kurbanmu kata Allah Taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man wajada sa'atan fala yudahi fala yaqurbanna musallana." Siapa yang memiliki keluasan harta, tapi dia tidak berkurban, kata Rasulullah, jangan dekati masjidku. Ini bagi orang yang memiliki keluasan harta. Tapi kalau misalkan kita tidak memiliki keluasan harta, setengah mati hidup setiap hari, berarti belum disyariatkan kurban
untuknya. Apalagi kalau misalkan banyak hutang, banyak cicilan, nanti belum ada luasan. Kemudian apa sebenarnya hukum kurban hadirin rahimakumullah? Jumhur ulama mengatakan bahwa hukum kurban itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan bagi orang yang mau, bagi umat muslimin dihukumi sunnah. Kemudian binatang apa saja yang boleh dikurbankan? Apakah semua binatang boleh? Apakah semua binatang hewan ternak itu boleh dikurbankan? Ternyata hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, hewan kurban itu cuma 4 jenisnya. Cuma 4 jenis yang boleh kita kurbankan dan memiliki ketentuan umum. Ada persyaratan umum yang harus terpenuhi dari hewan kurban itu. Yang pertama yang boleh kita kurbankan adalah unta. Kalau di Indonesia saya tidak tahu apakah ada unta atau tidak ada. Kalau di Arab itu secara pasti itu ada. Unta itu umurnya 5 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sapi. Sapi masuk menjadi hewan yang dikurbankan. Berapa umur sapinya? Umur sapinya itu 2 tahun atau sudah masuk tahun ketiga, 2 tahun. Jadi kalau misalkan sapinya cuma 1 tahun, apakah sah kurbannya atau tidak? Ya tidak sah. Dia hanya menjadi sembelihan biasa. Tetap bisa dipotong dan tetap bisa dimakan, tapi dia tidak termasuk dalam kriteria kurban, hanya sembelihan biasa. Jadi kalau misalkan nanti ada orang yang masukkan sapinya, masih kecil ini sapi, terima saja kalau cuma itu kemampuannya, tetapi itu belum termasuk hewan yang sah untuk dikurbankan. Tapi kalau hanya sekedar sembelihan biasa, dipotong biasa, itu sudah termasuk. Kemudian kambing, berapa umur kambing? Kambing itu umurnya 1 tahun, ternak 1 tahun dan sudah masuk tahun kedua. Jadi kalau misalkan umur kambing itu baru 11 bulan, berarti belum masuk syarat hewan kurban. Tapi bisa dipotong tidak? Bisa. Kambing muda bisa dipotong, tapi dia hanya sembelihan biasa. Biasanya kalau di kampung-kampung kita, di beberapa tempat di Palopo, Luwu, itu yang dijadikan kriteria itu kalau sudah bertanduk. Dia bertanduk nanti kita nanti bembe, sudah bertanduk ini kambing, bukan tanduk. Walaupun tanduk itu termasuk ciri-ciri, tapi kalau persyaratan dari Rasulullah itu adalah umur. Itu adalah umur. Umurnya sudah 1 tahun dan masuk tahun kedua. Kemudian yang ketiga adalah domba. Kalau ada orang yang mau sembelih domba, itu boleh, dan umurnya itu 6 bulan sudah bisa menjadi hewan kurban. Kemudian ada timbul pertanyaan, apakah boleh betina dikurbankan? Apakah boleh betina ataukah cuma jantan saja? Dalam Al-Quran itu thamaniyat azwaj, 8 berpasangan. 8 berpasangan artinya apa? Unta laki-laki, unta jantan dengan unta betina, berarti sudah 2. Sapi jantan dengan sapi betina, berarti sudah 4. Kemudian kambing jantan dengan kambing betina, berarti 6. Domba jantan dengan domba betina.
Jadi kalau misalkan ada orang yang mau berkurban dengan hewan betina, itu tetap sah menjadi hewan kurban. Kalau dulu di kampung saya di Buah sana, itu kan banyak orang tua banyak kerabat yang tidak mampu berkurban, tidak mampu berkurban sapi, kambing. Jadi biasa ayamnya saja dikurbankan. Ayam saja boleh atau tidak? Kalau hanya sekedar potong mau dimakan itu boleh. Tapi kalau mau dimasukkan dalam hewan kurban itu tidak memenuhi kriteria, karena hewan kurban itu sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Cuma itu 4 hewan yang bisa dikurbankan. Kemudian terkadang timbul pertanyaan, itu kerbau boleh tidak dikurbankan? Di Palu banyak kerbau, di daerah Songkap biasa untuk dipotong kemudian dijual. Apalagi di Toraja banyak kerbau. Kira-kira boleh tidak kerbau itu bisa dijadikan hewan kurban? Para ulama mengatakan al-jamus nur minal baqar. Bahasa Arabnya kerbau itu jamus. Kalau bahasa Arabnya sapi itu adalah bakar. Makanya dalam Al-Quran ada surah Al-Baqarah, sapi betina. Ulama mengatakan al-jamus nur minal baqar. Kerbau itu merupakan bagian daripada sapi. Artinya jenis sapi kunci juga itu kerbau. Jenis sapi kunci juga itu kerbau. Wa ajabu alla anna hukmal jawaris hukmul baqar. Dan mereka bersepakat bahwa hukum yang terkait dengan kerbau itu sama dengan sapi. Jadi kalau misalkan ada nanti orang yang mau berkurban kerbau, terima dia, karena dia termasuk daripada hukum sapi. Nah, kemudian hewan yang layak dijadikan hewan kurban, bapak-bapak sekalian, hewan yang layak dijadikan kurban, umumnya ulama sepakat dia harus sempurna, tidak ada cacatnya. Makanya ulama itu menyepakati ada 4 hal yang mesti tidak ada pada hewan kurban. Kalau ada salah satu itu, maka tidak sah itu hewan kurbannya. Apa itu? Yang pertama, ini disebutkan dalam hadis Rasulullah, 4 jenis ini. Yang pertama, hewan yang dilarang untuk dikurbankan adalah al-awrah. Apa itu? Buta sebelah matanya. Buta sebelah matanya. Jadi kalau misalkan ada yang orang buta sebelah matanya, tidak sah untuk dikurbankan. Bagaimana kalau dua-duanya buta? Ya lebih-lebih satu saja tidak sah, apalagi 2. Tapi kalau hanya dijadikan sembelihan biasa, nah bilang ada orang datang, nah bawa, udah paksa, yang ini saja. Tapi itu menjadi sembelihan biasa. Kemudian al-awrah, hewan yang jelas sakitnya, sakit cabi, sakit ini sapi, sakit ini kambing, berarti dia tidak sah untuk dikurbankan. Kemudian al-arja, hewan yang pincang, patah kakinya, berarti tidak sah untuk dikurbankan. Kalau misalkan ada nanti yang bawa hewan yang dikurbankan, mau dikurbankan pincang atau bahkan patah kakinya, ini tidak sah. Tapi tetap bisa dipotong, tapi dia tidak termasuk sebagai hewan kurban 19. Yang kedua adalah al-kasir,
hewan yang kurus, kering, sehingga tulang-tulangnya mati, tulang-tulangnya mati kelihatan, kurus sekali, dia tidak sah menjadi hewan kurban. Ada yang bertanya, bagaimana itu Ustaz kalau misalkan hewannya dibawa dari Biloho mungkin atau Masamba, besok atau lusa mau dikumpulkan, dibawa dari Masamba, bawa di trek sampai depan masjid, atau di tengah perjalanan lupa ini sapi atau kambing, mengatakan kakinya. Bagaimana itu? Ulama mengatakan dalam kondisi seperti itu, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i dan Imam Hanafi mengatakan tetap sah dikurbankan kalau memang sudah seperti itu. Mau disembelih, mau dikurbankan, atau memang sudah dipersiapkan untuk dikurbankan, ada sesuatu yang terjadi, apakah buta, apakah pincang, apakah sakit, maka itu tetap sah untuk dikurbankan. Kecuali Imam Hanafi mengatakan dalam fikih sunnah, dia mengatakan kalau orang mampu, orang banyak duitnya yang mau berkurban, lebih bagus kalau ada ganti yang baru. Tapi kalau 3 imam yang lain itu mengatakan tetap sah, karena hal itu pernah terjadi di zaman Rasulullah. Ada hewan kurban yang sudah mau dikurbankan, ternyata menggigit binatang buas sehingga pincang. Maka Rasulullah mengatakan tetap bisa dikurbankan. Artinya itu pengecualian karena memang sudah disiapkan, sudah disiapkan mau dikurbankan, tapi karena ada eksiden, ada sesuatu yang terjadi, nagigitkan binatang buas, jatuhkah, diselorkan, jadi tetap boleh dikurbankan. Jadi penyakit yang disebut di atas, 4 penyakit yang disebut di atas adalah penyakit yang sudah lama, misalkan bukanya sudah lama atau pincangnya sudah lama, seperti itu yang tidak diam menjadi kurban. Kemudian penyembelihan binatang kurban, ulama sudah sepakat kurban itu dilakukan 4 hari. Pertama Yaumun Nahar tanggal 10. Yang kedua adalah hari tasyrik tanggal 11, 12, 13. Itu adalah hari-hari bisa dipotong hewan kurbannya. Kemudian apa tata cara penyembelihannya? Tata cara penyembelihannya yang pertama menggunakan alat yang tajam, kasih tajam memang itu parantak kalau kita mau menyembelih. Yang kedua sunnah menghadapkan ke kiblat. Sunnah menghadapkan ke kiblat. Artinya kalau bisa kita hadapkan ke kiblat, maka dihadapkan ke kiblat. Kalau tidak bisa, paling enak kalau misalkan liar ini sapi, tidak bisa berontak ini juga, nah sudah bangun juga sulit untuk diarahkan ke kiblat, dipotong saja, dipotong. Karena hukumnya adalah sunnah menghadapkan ke kiblat. Kemudian kita potong dua urat lehernya, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri beserta dengan tenggorokannya, tenggorokan dan alat nafasnya, saluran nafasnya, itu yang kita potong. Kemudian apa yang dibaca? Apa yang dibaca kita ketika menyembelih? Apa yang dibaca? Ingat, tetap ada yang dibaca dan ada yang wajib dibaca, yang lainnya itu sunnah. Apa yang wajib dibaca? Itu bismillah. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi lighairillah. Diharamkan bangkai al-maitah, daging babi, dan apa yang darah, sedarah diharamkan juga darah. Jadi nanti kalau misalkan disembelih ada ambil darah itu dimakan, itu haram. Yang berikutnya yang diharamkan adalah apa yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan kita mau kurbankan hewan, minimal
Ini sama hewan kurban dengan hewan akikah, semua hewan minimal yang dibaca itu adalah Bismillah. Bismillah minimal. Kemudian apa lagi? Allahumma taqabbal minni. Kalau Rasulullah waktu dia sembelih hewannya, Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni. Ya Allah, terimalah apa yang dariku. Kalau misalnya orang lain, Bismillah, Allahumma taqabbal min, sebut bikin namanya. Kalau tujuh juga disebut namanya. Makanya kalau saya sendiri yang menyembelih, print besar-besar namanya, baru putar di situ. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min, sebut satu-satu. Seperti itu. Kalau misalkan ada namanya, minimal Bismillah, Allahumma taqabbal minkum. Dari mereka yang disebutkan namanya. Jadi kalau misalkan ada di antara kita yang belum hafal doanya, dia tulis saja. Tapi ingat, yang wajib adalah Bismillah. Yang lainnya itu adalah sunnah. Kalau kita misalkan tidak hafal bahasa Arabnya, Bismillah, ya Allah, terima dari sembelihannya ini, itu tidak sah. Ada doa yang lain, Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma minka wa ilaika fataqabbal minni. Kalau kita yang menyembelih, kalau misalnya orang lain, Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma minka wa ilaika fataqabbal min andi, min bence, min aco, ya seperti itu. Itu, dan diusahakan keras. Karena misalkan kalau tidak biasa, tidak keras, itu terkadang kita lupa. Seperti itu. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni. Bismillah, Allahu Akbar. Kalau misalkan dalam mazhab Syafi'i, itu juga dianjurkan sebelum membaca itu membaca sholawat. Seperti itu dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab pengakuan Abu Syuja. Kemudian Mas Panjang ini hal-hal yang berkaitan dengan udhiyah, hal-hal yang berkaitan dengan hewan sembelihan. Pertama, kata Allah sekalian, satu kambing itu mencukupi satu keluarga. Satu keluarga. Biasanya kan kalau ada keluarga biasa, keluarga besar, oh tahun ini bapaknya, tahun depan mamanya, tahun depan anak pertamanya, tahun depan anak keduanya. Pada dasarnya satu kambing itu kan untuk satu orang. Kambing kan untuk satu orang. Sapi itu maksimal 7 orang. Satu itu yang dimaksud adalah sudah mencakup satu keluarga. 7 orang sapi itu sudah mencakup 7 keluarga. Sehingga tidak perlu lagi bergiliran. Karena kalau bergiliran menyempitkan pahala. Ada pahala bisa bagi satu keluarga. Artinya kalau kita bisa niatkan untuk satu keluarga, berarti semua keluarga kita itu dapat pahala. Tetapi kalau misalnya untuk bapaknya misalnya gitu, berarti niatnya untuk cuma bapaknya itu pahalanya. Seperti itu. Untuk bapaknya saja pahala. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah terjadi, karena rajul yudohi bisyati anhu. Di zamannya Nabi ada orang yang menyembelih seekor kambing untuk dirinya, wa an ahli baitihi, dan untuk keluarganya juga. Wa yaquluna wa yut'imuna hatta tabahu nasu wa sarat kama qara'u. Kemudian mereka memakannya, kemudian bagi-bagikan, kasih makan orang lain, dan itu sudah seperti itu di zamannya Nabi. Begitupun dengan masa sesudahnya. Jadi bisa satu kambing, satu keluarga, satu bagian memang itu kalau kambing, tapi itu bisa untuk seluruh keluarganya di rumah.
Maka kalau saran saya, jangan dikesempitkan pahala. Sama dengan sapi, 7 bagian sampai 7 bagian itu juga 7 keluarga. Jangan bikin khusus untuk bapaknya misalnya, tidak ada kesempurnaan umatnya, padahal bisa nanti juga dapat pahala umat. Bahkan Rasulullah SAW khusus untuk umatnya, bukan jadi manusia itu, khusus untuk umatnya yang tidak mampu berkorban. Apa nama Rasulullah? Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni wa min ummati. Ya Allah, ini kurbanku sendiri dan untuk umatku juga yang tidak mau berkorban. Artinya pahalanya itu sudah mencakup semua umatnya yang tidak mampu untuk berkorban. Kemudian bisa tidak lewat daripada 7 orang itu sapi. Bisa tidak 7 orang? Misalkan ada 10 orang Bastin WA saya, ini sapinya Ustaz cukup mahal, besar. Kan dulu itu unta mahal, makanya sampai 10. Bisakah juga itu sapi bisa sampai 10? Bilang tidak bisa, itu sudah syariat. Bagaimanapun besarnya, walaupun satu tahun lebih seperti sapinya Jokowi, maksimal itu adalah 7 orang. Karena sudah seperti itu pensyariatannya Rasulullah. Ali bin Abbas kunna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar wa hadar adhar fashtarakna fil bahr sab'a. Kami berserikat kepada sapi itu 7 orang, maksimal 7 orang. Wa fil ba'ir 10. Sedangkan unta itu maksimal 10 orang. Nah, bagaimana itu? Terkadang ada sekolah muncul uang karena mau rasakan sebagai bahan pendidikan anak. Bahan pendidikan anak untuk uang 50.000 satu orang, terkumpul sampai 15 juta dan belikan satu sapi. Bagaimana itu? Itu tetap boleh, tapi tidak dihukum kurban, hanya sembelihan biasa. Walaupun dipotong di hari kurban, itu cuma masuk sembelihan biasa. Jadi jangan juga larang, tidak dilarang juga. Artinya itu adalah sebuah kebaikan, tapi dia tidak termasuk dalam persoalan kurban, hanya sembelihan biasa. Misalkan ada orang yang tidak mampu, 50.000 bisa sumbang, kompromi ratusan orang, 100 orang terkumpul 15 juta, dipotong, itu bisa. Tetapi dia masuk hanya pada sembelihan biasa, bukan kurban. Kemudian ada juga yang bertanya, siapa saja yang berhak atas daging kurban dan berapa bagian masing-masing, dan bolehkah dibagikan sesudah dimasak? Di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membagi-bagi orang yang berhak menerima kurban. Allah mengatakan, "Fakulu minha wa at'imul ba'is al-fakir." Yang pertama Allah mengatakan, makanlah hewan yang kamu kurbankan. Kemudian berilah makan kepada orang yang fakir. Itu yang pertama. Di dalam ayat yang lain surah Al-Hajj, sama-sama surah Al-Hajj, fakulu minha wa at'imul qani wal muqtar. Makanlah sebahagian dan berikan kepada orang yang tidak meminta-minta. Artinya kecukupan. Boleh sebagai sedekah, boleh sebagai hadiah. Wal muqtar, kepada orang yang miskin, yang biasa meminta-minta. Dari situ ulama mengatakan, ternyata pembagian hewan kurban itu ada 3 kelompok. Ada 3 orang yang bisa makan. Pertama, yang berkurban sendiri. Yang kedua adalah fakir miskin. Yang ketiga adalah disedekahkan kepada siapa yang kita menghendaki, kerabat kakak, tetangga kakak,
ataukah misalkan sahabat tahu, itu boleh. Berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? Rasulullah, Allah dan Rasulnya tidak menentukan jumlahnya, hanya menyebutkan orang yang bisa menerima. Tapi kalau jumlahnya tidak disebutkan. Oh, sepertiga ini, tidak disebutkan. Makanya ulama mengatakan tergantung kesepakatan. Misalkan 7 kelompok, kalau disepakati mau masyarakat tersebut kepada miskin, itu bisa. Sebagaimana Rasulullah SAW itu pernah menyuruh Ali bin Abi Thalib menyumbangkan semua hewan kurbannya kepada fakir miskin. Atau kan misalkan banyak-banyak nanti sehingga kurban banyak-banyak, itu juga boleh. Kadang-kadang tidak ada ketentuan. Yang penting nanti ada juga nak kasih orang fakir miskin. Jangan kita bawa ke sini 7 bagian, mau nambah semua itu bagiannya. Oh, itu jangan. Itu memang harus disepakati sama panitia. Harus sepakati panitia dan sampaikan kepada orang yang menyembeli bahwa nanti jadi mungkin bagian karena kita dibagi 7 kelompok, 1 sapi, mungkin nanti bagian itu kita akan kasihkan itu 3 kilo, atau misalkan 4 kilo, atau misalkan 6 kilo, itu tidak jadi masalah. Selebihnya itu dibagi-bagi sama orang sekitar, disedekahkan. Misalkan tetangga-tetangga itu boleh. Kemudian disedekahkan juga kepada orang miskin, itu boleh. Jadi bukan cuma khusus orang miskin. Kalau misalkan mau dimakan sama tetangga, itu boleh. Nanti itu nanti. Kemudian apakah boleh dimasak dulu? Yang penting abu sedikit sini, daging dikumbangkan. Kalau dibagi tak 1 kilo, tak 1 kilo, tidak cukup. Nanti cemburnya di sana, nanti cembur di sana. Bagaimana kalau dimasak saja dulu, kemudian kita undang datang di masjid, kemudian dimakan bersama-sama. Dari 1 kilo ada 1 keluarga, 1 kilo itu bisa makan 10 keluarga nih. Seperti itu. Mungkin nanti ada bagiannya airnya saja. Bagaimana itu? Ulama mengatakan itu boleh. Karena bahasa Al-Quran itu adalah wa'at'imu, berikan makan. Tidak secara spesifik mau apakah dimasak dulu atau belum dimasak. Jadi kalau misalkan mau masak dulu silakan, mau tidak masak dulu silakan. Itu dua-duanya boleh. Apalagi kalau misalkan ada kesepakatan dengan sohibul kurban, 3 kilo kita nanti, misalkan bagiannya 9 kilo, 3 kilo kita kasih, 6 kilo kita sumbang. Kemudian kita sepakat mengurus, kita masak dulu, baru kita undang semua RW di sini, itu boleh. Itu boleh. Kalau misalkan mau dibagi-bagi, tanggan nak dia lagi bagi-bagi, ada nanti yang cemburu. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau misalkan apakah boleh dibagikan? Itu ulama mengatakan dahulukan dulu muslim, kecuali kalau misalkan sudah terpenuhi baru boleh berikan kepada mereka. Karena bahasa Al-Quran itu bahasa umum, tidak membatasi, kecuali kalau misalkan ada di antara mereka yang betul-betul miskin, kemudian kita mendakwai, itu juga disilakan. Seperti itu. Nah, kemudian ada kasus bertanya, bagaimana itu Ustaz kalau misalkan disimpan lewat daripada 3 hari, misalkan hari keempat mungkin ada kegiatan yang bertepatan mau kita undang semua warga, bagaimana itu kalau misalkan disimpan lebih daripada 3 hari? Itu boleh. Yang tidak boleh itu kita kurban lewat daripada hari tasyrik 11, 12, 13. Kalau misalkan sudah dipotong, mau disimpan dulu, misalkan dekat-dekat karena ada acara di masjid, nanti ada bertepatan dengan acara itu baru kita makan sama-sama. Itu boleh. Karena pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam riwayat Muslim, kuntu nahaitukum 'anil dikhari lidul adarani fawqa salat. Dulu aku pernah melarang kalian
menyimpan hewan kurban lebih daripada 3 hari karena musim paceklik, kelaparan. Jadi jangan disimpan hewan kurban lebih daripada 3 hari, harus dibagi semua. Famsiku ma badalakum, sekarang sudah bukan musim paceklik, maka terserah sampai kapan kalian mau simpan apa yang menjadi hak kalian. Nah, di dalam riwayat yang lain, kulu wa ta'inu wad-dakhil fa inna dzalika amr kana bin nas jahlun. Makan dan simpanlah, karena dulu itu pelarangan itu karena musim paceklik. Maka silakan simpan lebih daripada 3 hari. Makanya banyak ulama mengatakan bolehnya menyimpan hewan kurban itu lebih daripada 3 hari. Baru dibandingkan baru dilakukan untuk makan bersama. Dan mungkin itu pun bisa dicoba kalau misalkan tidak banyak hewan kurban, atau misalkan ada bagiannya juga pengurus masjid artinya sudah ada kesepakatan dari seluruh kurban bahwa nantinya ada juga bagiannya dimakan di masjid, ada acara di masjid dimakan, itu boleh. Kami biasa melakukannya itu di kota, jadi sebagian dibagikan kepada seluruh kurban, sebagian dibagikan kepada orang miskin, dan sebagian itu disimpan di masjid untuk dimakan, diundang semua jamaah, itu kita baru makan sama-sama. Nah, kemudian ada pertanyaan, bolehkah orang yang berkurban itu dikasihkan digaji dari hewan kurban? Bolehkah? Nah, ada hadisnya itu melarang. Ada hadisnya melarang kita menggaji si penyembelih dengan hewan yang dikurbankan. Tetapi ada solusi yang dikasihkan ulama. Apa solusinya? Jangan anggap itu sebagai gaji, tapi anggap sebagai sedekah. Anggap sebagai sedekah, karena kepada siapapun kita boleh bersedekah. Baik orang yang tiba-tiba datang minta dikasih. Begitupun dengan akhirnya orang yang beli, disampaikan saja ini bukan gaji, tapi ini sedekah dari 1000 kurban, bagian dari itu. Kalau guru saya dulu mengatakan dari Timur Tengah, dia mengatakan ya ini solusinya, karena ada memang larangan. Kalau misalkan kepalanya kita sedekahkan kepada si kurban, silakan saja, tapi jangan dijadikan gaji kita itu gaji kita. Kalau gaji tidak boleh, tidak boleh digaji orang yang berkurban dari apa yang disembelih. Tapi kalau disedekahkan ya boleh, karena untuk menyedekahkan hewan kurban itu kepada siapapun boleh, apakah kepada orang yang membeli, apakah kepada orang yang memotong-motong, karena ada juga itu. Ada yang memotong bagian kita itu, tapi bukan gaji. Karena biasanya berhubung dengan gaji itu adalah profesi. Apakah gaji, apakah hadiah? Saya kira seperti itu apa yang kami sampaikan kepada jemaah. Mungkin ada beberapa pertanyaan, masalah-masalah mungkin yang biasa dihadapi di masjid ini, atau sudah disampaikan? Silakan. Tapi kalau dia digaji di luar daripada hewan kurban, boleh? Boleh. Kalau misalkan harga 2 juta sudah kita sampaikan kepada seluruh kurban, 50.000-nya ini memang itu digajikan kepada si penjaga. Biasanya permasalahan hari ini hewan kurban terkadang memang para kurban ini sepakat untuk biasanya memberikan apa yang menjadi hadiah atau sebagai imbalan ucapan terima kasih kepada yang membeli. Namun terkadang kita tidak tahu apakah yang menyembelih ini puas dengan
apa yang kita berikan. Jangan sampai merasa bahwa apa yang kita berikan ini tidak setimpal dengan apa yang dia kerjakan. Nah itu masalah. Sifatnya yang kita berikan ini sedekah, tapi yang menyembelih ini tidak menganggap bahwa ini kita sedekah untuk dia. Ini kurang. Ya, kalau sedekah itu berapapun sebenarnya. Kalau sedekah berapapun dikasihkan itu kita ambil. Hadiah berapapun itu kita ambil. Beda memang kalau gaji. Kalau gaji itu memang harus sudah jelas. Makanya alangkah baiknya kalau memang dirasa sulit, memang disampaikan kepada si berkorban bahwa 50.000 dari Saya perhatikan ya, Ustaz, ada beberapa masjid imam, ada biasa kalau disepakati 2 juta, biasa 2 juta tambah 50. Iya. Kasih perhatikan kan, 2 juta tambah 50. Mungkin 50 ini 50 kali 7 ini bagiannya penyembelih nanti. Iya. Bisa juga begitu. Dan bisa juga diambil dari kas masjid. Misalkan pengurus masjid sepakati. Ini kan juga kegiatan masyarakat, kegiatan masjid. Jadi misalkan masjid sepakati bahwa untuk penjaga si penyembelih nanti satu-satu mungkin 100.000, 150 dari kas masjid itu boleh. Bisa diinisiasi, inisiatif seperti itu. Ataukah yang seperti tadi kelebihan daripada uang yang diterima mungkin 2 juta, 1.950.000 untuk hewan kurbannya, 50.000 itu untuk si penjaga. Ya seperti kalau kami di Palopo biasa begitu, apalagi saya biasa yang menjaga biasa seperti itu. Kalau ada dikasih, alhamdulillah. Kalau tidak ada dikasih, ya tidak jadi masalah seperti itu. Kalau di proses penyembelihan yang menjadi syariat itu bismillah saja, selebihnya itu sunnah. Iya, sunnah. Alangkah baiknya itu sunnah diamalkan. Jadi yang penting, yang wajib itu adalah bacaan Bismillah. Yang selebihnya itu adalah sunnah. Yang penting penjaga juga menyiapkan ketika dia membaca basmalah, memang dia niatkan bahwa itu untuk yang disembelih adalah 7 orang itu. 7 orang itu Bismillah, walaupun ada sekali Bismillah, tapi dia sudah niatkan kepada bahwa memang 7 orang itu, maka itu sudah sah. Tetapi alangkah baiknya karena misalkan orang yang penyembelih itu kan juga apa? Ingin puas, ingin nyaman, sehingga tetap disebut Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini seperti itu. Kalau misalkan tidak dihafal, jadi dicatat saja. Terus memang besar-besar di situ doa kurban, baru disebut, ditulis namanya di bawah siapa yang mau berkurban. Menarik kan masalah berkurban kalau untuk pribadi dan untuk keluarga yang bahasa bahwa jangan tersangkut sebuah pahala. Contoh mama saya, kalau saya mau berkurban sama tamu ini atas nama saya dan tidak ikut keluarga yang dapat pahala itu Cuma saya. iya. Berarti kalau saya niatkan untuk keluarga saya, Semuanya dapat. Tapi yang ditulis yang disebutkan nanti nama saya. Tidak apa-apa. Keluarga. Tidak apa-apa. Seseparah itu. Tidak apa-apa. Kalau yang disebutkan kan artinya jalan pahala itu tidak boleh dibatasi. Walaupun uangnya itu dari bapaknya, jelas uangnya dari bapaknya. Bapaknya dia yang sumbangkan dari hasilnya. Makanya harus namanya yang disebut. Tapi bapaknya mau menyampaikan bahwa pahala itu bukan cuma untuk saya, tapi untuk semua keluarga saya. Kalau satu itu kan 7. Kalau berlima atau berempat Boleh, maksimal itu. Dan bisa juga ada kasus di kota. Bagaimana milik baru 6 orang yang kumpul uang, atau misalkan yang lain sudah genap, ini kelompok terakhir baru 6, maka pengurus masjid harus sepakat. Kalau disepakati, yang genapkan 7 itu adalah uang dari kas masjid. Kalau disepakati. Kalau bukan begini nih yang nambah karena berenam jadi. tetapi kalau misalkan misalkan tidak ada juga kas masjid, maka diusahakan yang berkenaan itu dicukupkan lagi uangnya, dan itu bagian tidak
tidak selamanya dibagi rata. Biasanya kan satu orang 2 juta toh? Tidak mesti. Bisa yang satu 3 juta, bisa yang satu 2 juta, bisa yang satunya itu kurang daripada itu. Yang penting bertuju. Kepada yang ditanggung langsung 6. Hah? Saya ini 1 juta yang dibagi. Iya. Misalkan sapi 14. Harga sapi 14. Iya. Ada yang tanggung langsung 10. Iya. Bisa ini apa yang dibagi 6? Jadi jumlah itu adalah jumlah yang maksimal. Kurang daripada itu bahkan satu pun boleh. Bahkan satu pun boleh. Saya kira seperti itu apa yang kita bahas pada kesempatan ini. Artinya kita bicara ini kita bahas supaya kita lebih tidak was-was dalam menjalankan syariat kurban ini. Karena biasanya kalau kita ragu itu kita akan bertanya-tanya dan pasti kita takut dan terjerumus kepada kesalahan apakah sah atau tidak sah. Yang jelasnya ketika kita sudah pahami, kita sudah tidak was-was untuk mengamalkan hal tersebut. Saya kira seperti itu apa yang kita bisa sampaikan.